fenomenologi itu kan sebenarnya kritik terhadap tradisi filsafat Barat ya. Iya. Tapi dalam pembacaan Levinas, bagaimana saya pahami kan, bahwa sebenarnya itu fenomenologi itu ya sama saja melanjutkan tradisi filsafat Barat sendiri. Welcome to Renaissance. Sudah mulai ya? Sudah? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, teman-teman Sobat Renaissance. Saya sebut malam, meskipun nanti ini diupload mungkin bukan di waktu malam hari. Malam hari ya, tuh. Cuman kita mengambil gambar di malam hari. Ini kebetulan waktu yang pas ya. Ya. Karena sekarang ada saudara Hajir, Bung Hajir ya. Sudah tidak asing lagi bagi teman-teman Renaissance ya. Dan kita akan bicara tentang yang asing-asing ini, Jir ya. Iya. Apa? Mungkin ada yang sudah tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Bung Hajir ini sudah menulis ya satu tulisan yang saya kira luar biasa dari segi tema ya, karena ini membahas yang tadi saya maksudkan itu, yang asing ya. Dalam termin filsafat seringkali disebut sanglian. Iya. Dan di jurnal ini, karena diterbitkan di melalui jurnal Balai Litbang Agama Makassar. Iya, jurnal Mimikri. Mimikri ya. Ini mungkin sekaligus promosi ya. Iya, karena di sana itu guru-guru, semua itu guru-guru kita itu di sana, menjaga gawangnya. Iya, jadi senior-senior itu banyak bekerja di sana ya. Meskipun langsung atau tidak langsung ya. Banyak juga jadi pematerinya Renaissance. Kita banyak belajar dari mereka, dan hari ini kita akan membicarakan tulisan Hajir ya di Mimikri. Saya bacakan dulu ya Sobat Renaissance, ini judulnya ini. Fenomenologi Alteritas, momen etis perjumpaan sang aku dengan yang lain, perspektif Emmanuel Levinas. Wah, ini temanya berat ini, Jir. Dan saya ingin tahu juga nih, ini apa sih ini fenomenologi alteritas? Betul, ya? Ini Levinas berat memang ini. Ya, makanya Anda hadir di sini kan untuk membicarakan itu ya. Ya, meskipun mungkin tidak bisa mewakili sepenuhnya Levinas ya. Oke, tapi enggak apa-apa ya, kita diskusi saja, ngobrol biasa. Iya, ngobrol saja apa yang saya ketahui ya, apa yang selama ini yang saya baca. Dan saya kira tidak berat-berat amat ini, karena kan tulisan ente yang akan kita bahas kan. Iya, bukan Levinas langsung toh. Iya. Bukan dari bukunya langsung Levinas, tapi saya interpretasikan ya. Iya. Ini akan kita kaji tentang apa yang sudah diulas oleh Muhajir di jurnal ini ya. Iya. Saya sebenarnya penasaran ya tentang ini nih, fenomenologi alteritas. Kita mulai dari itu dulu. Apa itu fenomenologi alteritas? Iya. Apa dia itu? Jadi fenomenologi alteritas itu cara pandang fenomenologis ya, yang memosisikan itu lian ya, biasanya kita sebut lian atau yang lain sebagai prioritas utama dalam suatu kajian gitu. Ya, jadi dia yang lain itu menjadi pusat perhatian dalam filsafat. Yang lain itu menjadi titik fokus dalam pembahasan jenis fenomenologi ini gitu ya. Yang dikembangkan oleh Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas tidak secara langsung mengatakan fenomenologinya itu adalah fenomenologi alteritas gitu ya. Saya meminjam istilah itu dari pakar fenomenologi namanya Damon Moran ya, dalam bukunya Introduction of Phenomenology gitu. Dia disebut, dia mengkategorisasi Emmanuel Levinas fenomenologinya itu fenomenologi alteritas ya, atau alteritas itu semacam keberlainan. Ya, keberlainan sesuatu gitu. Jadi yang lain itu ya, yang lain dengan segala keberlainannya gitu ya. Begitu. Oke, ini mungkin juga harus teman-teman ketahui ya, terutama bagi saya masih bingung ini sebenarnya. Mungkin dijelaskan dulu
karena tadi berangkatnya dari fenomenologi ya. Iya. Fenomenologi itu kan bagi yang saya ketahui ya, bagi saya itu satu pendekatan ya, atau mungkin bisa disebut aliran filsafat ya. Iya. Ya. Itu apa itu fenomenologi dan bagaimana sih latar belakang kelahiran fenomenologi ini ya? Mungkin bisa diurai dulu lah. Oh iya, jadi kenapa ini? Karena memang pada dasarnya Levinas itu banyak terpengaruh dengan pemikiran fenomenologi, khususnya dari Edmund Husserl ya, begitu. Bahkan Emmanuel Levinas, sebagaimana saya baca riwayat hidupnya ya, dia kan yang memang pertama kali memperkenalkan fenomenologi itu kepada publik Prancis gitu. Yang dulunya kan itulah asing ya, dia hanya dikenal di Jerman waktu itu gitu. Bahkan Sartre itu berutang budi sama Emmanuel Levinas. Sartre tidak akan bisa mengenal fenomenologi kalau bukan Levinas gitu. Karena memang apalagi misalnya disertasinya Emmanuel Levinas yang khusus membahas fenomenologi ya, teori intuisi dari fenomenologi Husserl. Tapi di luar dari konteks itu memang Levinas ini sangat terpengaruh oleh fenomenologi. Nah, kalau fenomenologi itu ya secara sederhana yang bagaimana saya pahami, ya jadi fenomenologi itu ada kan orang yang bilang dia sebagai metode, ya kan? Tapi juga ada orang yang bilang sebagai aliran filsafat. Di sini saya menyinggung fenomenologi sebagai aliran filsafat ya. Aliran filsafat, oke? Ya, yang membahas di sini saya mengambil beberapa definisi ya di sini ya. Misalnya dari definisinya Budi Hardiman ya. Jadi fenomenologi itu kayak semacam cara pendekatan ya untuk menyingkap fenomena asli ya sebelum ditafsirkan oleh prasangka kita ya, persepsi kita terhadap fenomena itu gitu. Jadi kan ada istilah dalam fenomenologi itu yang paling terkenal itu bahwa mengenali realitas langsung kepada realitas itu sendiri ya, atau kembali kepada benda-benda itu sendiri gitu. Nah, back to thing ya. Ya, back to thing itu. Jadi apa ya, fenomenologi itu ya membuat realitas itu hadir dengan sendirinya pada kesadaran begitu. Nah, dari situlah kita bisa memahami realitas itu secara asli begitu. Nah, bagaimana caranya? Itu ada kan istilah memberi atau tanda petik tanda kurung ya pada persepsi pengetahuan kita sebelumnya terhadap fenomena itu, sehingga dia tidak mereduksi pemahaman kita terhadap fenomena itu ya. Biarkan fenomena itu yang membicarakan dirinya sendiri itu. Oh, ini menarik ya. Menampakkan dirinya sendiri pada kesadaran. Nah, di situ mau tidak mau kita akan masuk pada kajian fenomenologi tentang intensionalitas ya, keterarahan kesadaran pada benda-benda ya, pada realitas begitu. Nah, keterarahan itulah yang kemudian hari yang membuat kesadaran kita bisa memahami atau mengenali realitas itu sendiri, karena ada hubungan intensional itu ya, hubungan keterarahan antara kesadaran dengan benda. Bagaimana caranya mengenali realitas secara asli? Ya itu tadi ada kayak semacam reduksi ya. Ya, reduksi fenomenologis ya. Kan ada reduksi eidetis, ada reduksi transcendental ya, begitu. Atau epoch gitu ya. Pada intinya itu reduksi itu ya begitu. Kita menyimpan dulu terlebih dahulu pemahaman kita, persepsi kita, prasangka kita terhadap fenomena itu, agar kita bisa mengenali fenomena itu secara asli pada saat fenomena itu menampakkan dirinya. Itu mengapa harus demikian itu? Apa yang kan begini yang saya tahu, ini saya hanya kita diskusi aja supaya lebih menarik. Saya hanya butuh konfirmasi nih. Jangan sampai saya salah ya. Yang saya tahu itu kan fenomenologi kelahirannya adalah kritik terhadap gaya berfilsafat rasionalisme. Kritik terhadap rasionalisme ya. Betul. Tadi sempat disinggung bahwa fenomenologi itu mengandaikan bahwa kesadaran itu harus
betul-betul mewakili apa yang ditampakkan oleh fenomena kan. Sementara rasionalisme itu kadang dianggap mendikotomikan antara subjek dan objek. Gitu kan? Nah, itu bagaimana fenomenologi menyikapi itu? Dalam pembacaan ini pada dasarnya fenomenologi juga menciptakan dikotomi subjek objek ya. Karena meskipun kita membiarkan realitas itu menampakkan dirinya sendiri ya. Nah, ini yang hanya saja fenomenologi masih menganggap kesadaran itu dapat memahami realitas itu apa adanya. Ya, sehingga di situ masih ada peran subjek. Jadi fenomenologi tidak menghilangkan peran, justru peran subjek itu besar dalam memahami fenomena apa adanya kan. Dalam fenomenologi kan ada itu istilah yang terkenal bahwa fenomenologi itu bicara tentang kesadaran, sejauh kesadaran itu sadar akan benda-benda itu sendiri. Tapi kan bagi saya yang saya tangkap yang saya ketahui, justru kan karena itu ya, karena cara berpikir, misalnya gaya berfilsafat René Descartes. Bagaimana subjek memahami objek itu sudah selalu diri kita melabeli subjek berdasarkan pemahaman kita atas objek itu kan. Jadi kalau tadi dijelaskan biarkan fenomena yang tampak, artinya itu kan lebih besar bobot fenomena ya. Hadir di kesadaran. Bukan kesadaran yang datang menyingkap. Tapi fenomena yang menyingkapkan diri. Betul. Itu bagaimana? Tapi di situ kan pada akhirnya subjek lagi yang akhirnya memberikan ini ya, memberikan tema, definisi, label terhadap realitas itu sendiri ya. Meskipun perbedaannya itu tadi bahwa fenomenologi itu mencoba menyingkap realitas asli-aslinya gitu. Tapi pada akhirnya di situ masih ada relasi subjek objek. Iya, karena intensionalitas itu sebagaimana saya bahas di sini ya. Relasi intensionalitas itu relasi yang masih memisahkan antara subjek dan objek. Karena kan ada objek yang yang ini ya, yang kesadaran itu terarah pada apa gitu ya, pada objek kan. Begitu. Jadi ada objek di mana kesadaran itu mengarahkan dirinya ke objek itu begitu. Jadi tetap ada relasi subjek-objek gitu. Ada suatu keterpisahan antara subjek dan objek karena ada sesuatu yang hendak dikenali keasliannya begitu. Begitu. Nah, justru itulah yang sebenarnya begini, fenomenologi itu kan sebenarnya kritik terhadap tradisi filsafat barat ya. Tapi dalam pembacaan Levinas bagaimana saya pahami kan bahwa sebenarnya itu fenomenologi itu ya sama saja melanjutkan tradisi filsafat barat sendiri yang selama ini memang dikritik oleh Levinas. Jadi sebenarnya Levinas itu pertama-tama memang hadir untuk mengkritik tradisi filsafat barat. Begitu yang yang istilahnya itu dia menyebutnya sebagai egologi ya. Aspek egosentrisme atau penekanan subjek sebagai pusat itu sangat besar sekali ya, di itu zaman kan modern. Dikandung di dalam pikiran-pikiran katakanlah filsafat barat pada umumnya ya. Bagaimana subjek itu menjadi menjadi sumber ya, pusat ya. Pusat iya. Jadi subjek kan, itu kalau Descartes kan ada res cogitan, ada res extensia kan. Betul. Res cogitan ini yang lebih dominan dalam menangkap. Ya dia itu kan subjek kan. Extensia itu objek kan. Sehingga dia lebih menempatkan subjek sebagai katakanlah otoritas mutlak ya dalam menentukan seperti apa objek itu. Iya betul. Tapi fenomenologi kan sebenarnya mengkritik itu. Iya, tapi kecenderungan karena tidak ini ya, karena masih menempatkan subjek sebagai subjek yang berkesadaran, maka itu potensi menciptakan dualitas juga objek begitu ya. Ada objek yang hendak kita kenali ya. Cuma kan kita membiarkan dia untuk menampakkan dirinya secara apa adanya ya. Tapi pada saat itu kan ada proses-proses mengenali kan. Di mana ada subjek yang berkesadaran yang hendak mengenali objek. Kalau bahasanya Levinas itu
menyerap objek ke dalam kesadaran begitu dan mereduksinya ke dalam yang sama. Ini adalah istilah yang sama lagi. Istilah yang sama itu membuat objek itu identik dengan diri kita sehingga kita itu bisa mengenali, seolah-olah bisa mengenali sepenuhnya keaslian dari realitas itu sendiri karena dia identik kan. Kalau misalkan realitas itu identik dengan kita kan berarti kita itu sudah tahu betul itu realitas begitu. Itu yang begitu. Jadi ada anunya. Jadi perlu ini ada bagus itu kajiannya dalam bukunya siapa itu. Di sini saya juga jadikan rujukan David Tobing kalau tidak salah namanya itu ya. Ada bukunya tentang Emmanuel Levinas ya. Etika Levinasian itu yang dia bahas, saya lupa judulnya. Tapi di situ dia bahas memang dia bedakan antara fenomenologi sebagai metode dan fenomenologi sebagai aliran filsafat. Di sini dia dikritik fenomenologi sebagai aliran filsafat. Kalau fenomenologi sebagai metode kan dia realis sifatnya ya. Begitu. Tapi kalau fenomenologi sebagai aliran filsafat dia kecenderungannya pada idealisme kuat sekali. Ya, makanya artinya, kan itu yang tadi disebut masih meneruskan tradisi filsafat barat ya, yang mendikotomikan relasi antara subjek objek ya. Bahkan objek itu ya hanya bisa ada sejauh disadari oleh subjek, begitu kan begitu kan. Dan kecenderungan fenomenologi itu punya kecenderungan seperti itu, gitu. Jadi tidak ada arti lain nih yang bisa kita tarik bahwa back to think itu pada dasarnya juga menegaskan dengan sendirinya tentang subjektivitas. Iya, karena ini kesadaran. Iya, karena objek itu diserap ya. Sesuatu yang disadari, sesuatu yang hendak diketahui, sesuatu yang hendak diberikan tema, sesuatu yang hendak dilabelisasi, ya kan? Cuma kan dia berusaha untuk memahami secara asli realitas itu, gitu, dengan menyampingkan seluruh aspek-aspek subjektif, prasangka, yang tapi kan di situ ada tendensi bahwa objek itu bisa ada dan ketahui sejauh disadari oleh kesadaran, gitu. Jadi fenomenologi itu adalah suatu yang menempatkan kesadaran sejauh kesadaran itu menyadari objeknya. Tapi apa hubungannya dengan ini kan tulisan Anda ini? Apa problemnya gitu? Ada hubungannya dengan keberlainan ya? Iya. Keberlainan ya. Apa hubungannya itu? Nah itu saya melihat Anda membangun tulisan ini dengan dengan mengajukan beberapa kasus ya, misalnya negara kita ini negara multikultural, negara yang berbeda dari banyak hal ya, suku, agama, ras, seterusnya dan seterusnya, dan kecenderungan orang kalau hidup dalam situasi itu, kalau dia belum memahami dengan baik keberlainan atau keadaan orang lain, dia akan cenderung mendisasosiasi ya. Kalau dalam sosiologi itu ada kecenderungan asosiatif, ada kecenderungan disasosiatif. Kecenderungan asosiatif itu kecenderungan untuk melihat perbedaan itu dari kesamaannya. Tapi kalau disasosiatif melihat yang melihat sesuatu yang berbeda itu dari ketidaksamaannya, sehingga karena itu orang akhirnya suka membeda-bedakan ya. Suka karena dia berbeda, lahirlah hierarki bahwa siapa yang lebih unggul, yang lain tidak unggul. Apa hubungannya dengan ini? Fenomenologi. Apa sumbangan fenomenologi? Fenomenologi kan bicara tentang kesadaran, gitu. Nah, apa yang dikritik dari fenomenologi Husserl ini bahwa kesadaran itu bisa ya. Jadi kesadaran itu bisa membuat sesuatu itu tidak asing lagi gitu. Jadi kesadaran manusia itu dapat bekerja untuk membuat sesuatu itu sudah tidak asing lagi dalam keberlainannya, karena dia diserap dan akhirnya pada saat diserap pada kesadaran, yang lain itu akhirnya identik dengan sang aku ya, si subjek yang mengetahui itu. Pada saat dia identik, jadi yang lain itu tidak asing lagi. Problemnya apa? Problemnya bahwa kita menghilangkan keunikan dari yang lain itu. Kita menghilangkan kita mereduksi keunikan, mereduksi alteritas ya, keberlainan dari sang lian itu atau yang lain itu gitu. Iya. Nah itu kan dalam etika Levinasian itu adalah
proses apa ya, tindakan suatu usaha yang berasaskan kepada ketidakadilan bagi yang lain gitu. Kenapa ada relasi ketidakadilan di situ? Ada relasi diskriminasi ya, ketidakadilan karena kita berusaha untuk membuat yang lain ini hilang menghilangkan keberlainan dari yang lain itu begitu ya. Seolah-olah kita bisa merengkuh secara totalitas yang lain itu ya. Padahal sebenarnya nanti kita bahas dalam perspektif Levinas, bagaimanapun usaha rasionalitas manusia memahami secara totalitas yang lain itu karena dia suatu alteritas ya, tidak akan bisa sampai pada pemahaman kita tentang yang lain itu. Iya. Ini persis seperti kritik ya. Misalnya kalau dalam filsafat Islam ada satu basis epistemologi yang menjadi alternatif ya. Dari pendekatan rasionalisme yang cenderung mereduksi ya. Akal itu kan cenderung mereduksi objek pemahaman kan. Kalau kita melihat bunga, kita tidak menghayati bunga sebagai tumbuhan yang organik, tapi hanya sebagai konsep semata kan. Harumnya itu, keindahan eksistensial ini tidak kita alami kan. Karena ada keterpisahan subjek dan objek kan. Begitu. Ada keterpisahan gitu, subjek dan objek. Dan akal itu kan cenderung membangun konsep-konsep ya. Membangun konsep, betul. Membangun ide tentang sesuatu. Dan ide itu belum tentu mewakili objek itu kan. Itu. Bagaimana itu? Levinas itu beranggapan seperti itu. Dia ada kesannya memang dia dipengaruhi oleh tradisi Yahudi ya. Tradisi Yahudi kan kental mistisismenya begitu. Teologi negatifnya ya. Begitu ya. Kayak misalkan kepercayaan mereka terhadap Tuhan Yahweh itu tidak bisa dikenali begitu ya. Dia adalah suatu ketersembunyian ya yang tidak bisa dikenali oleh pikiran begitu. Dia hanya bisa didekati melalui jalan mistik begitulah. Kita nanti teman-teman sobat Renaissance yang belajar kita. Tapi memang kecenderungan mistisisme dari ini ya, Levinas ini sangat banyak dipengaruhi oleh tradisi Yahudi. Jadi ada fenomenologi, samping meminjam beberapa terma-terma dari fenomenologi ya. Filsafat Heidegger dan tradisi Yahudi begitu. Apa yang dari Yahudi yang menginspirasi Levinas? Ya banyak beberapa tema-tema dari ini ya. Terma-terma terma-terma dari Talmud ya digunakan. Itu sama dengan filsafat Islam kan diinspirasi oleh tema-tema dari sucinya ya. Kitab suci. Ada beberapa nanti tuh terma-terma dari Talmud itu, kitab suci Yahudi itu yang digunakan gitu. Cuma saya tidak tahu ya. Tapi ada satu itu saya baca Ken Bertes misalkan konsep tentang yatim piatu begitu ya. Ini menarik ya. Dia jadi sama dengan filsafat Islam gitu. Makanya memang terkenal di tradisi filsuf yang Kristen ya begitu. Nah, di tulisan Anda ini ada konsep penting yang harusnya dijelaskan juga ini bagi teman-teman untuk teman muda ya, Renaissance ya. Sobat muda Renaissance ya. Saya menyebut sobat muda karena saya agak sentimen menyebut tua gitu kan. Momen etis. Momen etis. Jadi begini. Apakah dia semacam momen romantik? Jadi begini ya. Atau momen apa dia? Levinas kan sebenarnya itu punya pengalaman pahit terhadap nazisme ya. Waktu betul. Perang Dunia Kedua itu ya? Iya betul. Ya memang keluarga. Dia di Jerman kan tinggal kan? Banyak keluarganya yang jadi korban ya. Bahkan Genocide. dia sangat mengidolakan Heidegger ya. Tapi pada saat Heidegger memihak ke Nazi, dia langsung tidak suka dengan Heidegger. Ketika dia berpidato sebagai rektor ya. Iya. Tentang kedikdayaan Jerman. Filsafatnya itu berangkat dari situ, gitu ya. Ada suatu kondisi di mana yang lain itu tidak dihormati, yang lain itu tidak dihargai. Gitu ya? Iya, begitu. Dan itu kan akar-akarnya bisa dilacak dalam tradisi filsafat Barat. Ya. Modernitas itu kan dibentuk akarnya itu dari tradisi filsafat Barat ya. Pada saat tradisi filsafat Barat itu mengukuhkan subjek sebagai pusat. Gitu ya. Pada saat subjek menjadi pusat, ya, subjek akhirnya tidak ini kan? Tidak hadir di situ kan? Betul. Dia memilah entitas ini menjadi relasi subjek-objek ya. Dan relasinya tidak seimbang. Ya. Karena subjek ini, karena dia subjek,
Jadi bisa melakukan apapun terhadap objek, ya kan? Begitu. Nah, menciptakan tematisasi terhadap objek, tema-tema ya. Membuat definisi terhadap subjek ya toh. Semau-maunya ya kan? Begitu. Berdasarkan pada konsep kesadarannya sendiri kan? Begitu. Karena dia subjek kan? Karena dia subjek begitu. Itu kan sebenarnya implikasinya sangat besar karena ketika misalnya ya, saya menciptakan saya tidak memahami dengan betul Ahmadiyah itu ya, agamanya apa ya. Tapi saya ini ya, secara arbitrer atau semena-mena ya, menyerap realitas Ahmadiyah itu dalam kesadaran dan menciptakan sendiri tema-tema tentangnya. Gitu. Itu kan ya, terciptalah prasangka negatif terhadap Ahmadiyah tanpa ada momen etis. Iya, tanpa kita betul-betul ini ya, mendekatkan diri pada dirinya kan. Back to thing ya, kembali ke kalau misalnya Ahmadiyah itu sesat, Syiah itu sesat, itu kan stereotyping ya. Ya, stereotyping. Yang belum tentu seperti itu di kenyataannya kan. Fenomenologi kan mengimbau jangan dulu menerima itu, kembali dulu ke fenomenanya, alami dulu gitu. Ya betul. Nah, apa perbedaannya fenomenologi yang umum hasil dengan fenomenologi alteritas itu? Peran subjek itu hilang di dalam fenomenologi alteritas ya, karena subjek itu tidak memiliki kewenangan untuk, bukan lagi kewenangan, tapi memang tidak memiliki kemampuan untuk merengkuh atau mengetahui secara totalitas yang lain itu gitu, karena kesadaran itu tidak akan pernah sampai gitu pemahaman kita terhadap yang lain. Ini seperti Immanuel Kant ya. Rasio itu tidak memiliki kemampuan untuk sampai ke dasding manusia. Iya. Jadi tidak ada yang absolut. Saya tidak tahu apakah ini tidak ada pemahaman yang absolut atas sesuatu. Pemahaman yang absolut, iya betul. Pemahaman absolut. Ingat lagi ya, itu. Kita kan pernah berdebat soal itu ya. Nah, cuma di situ. Tapi Anda sepakat tidak ini? Itu tadi, bahwa tidak ada yang absolut. Saya ya tidak. Bagaimana ini? Kita kan bahas Levinas ya, toh. Kita kan bahas Levinas yang belum tentu saya sepakati, kan? Gitu. Kita cuma mendeskripsikan bagaimana sih Levinas itu. Nantilah kita bicara apakah saya sepakat sepenuhnya atau tidak sama Levinas kan? Begitu. Nah, Levinas itu ya momen etis itu apa? Momen etis itu apa ya? Daripada kita, jadi sederhananya begini, daripada kita ingin mendekati yang lain itu berdasarkan pada konsepsi kesadaran kita terhadap yang lain, gitu. Nah, perjumpaan antara subjek dengan yang lain itu sebenarnya terjadi pada momen-momen etis itu, begitu. Maksudnya momen etis bahwa perjumpaan itu dimungkinkan pada derajat momen etis itu ya. Pada saat kerelaan menerima yang lain. Iya, pada saat ya sang aku itu terusik pada kehadiran apa yang Levinas sebut sebagai wajah yang lain. Ini ada lagi. Ini kalau Ken Bertens menyebutnya konsep filsafat yang sama sekali baru dalam tradisi filsafat. Itu ya, konsep wajah. Wajah. Gitu. Nah, ini perlu dijelaskan lagi nih. Wajah yang lain. Wajah. Jadi apa penampakan yang lain. Tapi bukan penampakan yang, jangan pahami bahwa penampakan wajah itu kayak semacam ada mata, ada telinga. Bukan wajah dalam arti hakiki ya. Ya. Dalam arti materi ya. Metaforis barangkali ya. Bukan metaforis ya. Dia secara ontologis dia ada begitu. Iya, maksudnya wajah yang dimaksud bukan dalam arti hakiki seperti wajah ini kan? Iya. Tapi wajah dalam pengertian dalam konteks Islam, bukan wajah yang majasi ya. Bukan wajah yang kita, wajah majasi. Wajah hiperbolik ya. Istilah hiperbolik ya, untuk menggambarkan realitas yang lain. Realitas yang lain itu ya, yang membuat yang lain itu menjadi lain dalam keberlainannya begitu. Begitu. Iya begitu. Wajah ini kayak semacam mana Pak? Keseluruhan dari yang lain itu sendiri ya, apa? Tampilan dari keseluruhan dari orang lain itu. Oke, konkretnya kalau misalnya kelompok Ahmadiyah misalnya. Ya. Apa yang disebut wajah yang lain dari Ahmadiyah itu?
Wajah yang lain itu ya pada saat itu, Ahmadiyah itu. Iya, keseluruhan Ahmadiyah itu. Cuma itu yang kita bicarakan masih relasi asimetris satu persatu. Saya ambil contoh saja, misalnya ada seseorang yang jatuh ya dari motor begitu. Iya. Itu orang-orang lalu lalang saja. Di sini saya kasih contoh dia tuh. Iya. Orang-orang lalu lalang saja, tidak ada yang peduli terhadap dia, ya kan? Ada. Kalau di negeri kita ada, tapi dengan misal, menggunakan kamera kan di video kan. Ya, di video kan dulu. Kepedulian yang bejat itu kan. Misal kurang ajar itu. Brengsek itu kan. Ya, tidak ada peduli ya kan. Nah, orang tapi susah difoto. pada saat saya melihat ya, biasanya kan kita itu kadang begitu ya, secara responsif langsung tiba-tiba ingin menolong orang yang lagi kesusahan. Oh iya. Ini pertanyaan gini. Ini kenapa lebih kita ke nurani ya? Ya, nanti Levinas menyebutnya sensibilitas. Aspek sensibilitas dari manusia ya. Aspek yang melampaui yang bertindak sebelum tindakannya pikirannya. Karena kan waktu itu kita kan belum mengenali, berpikir dia siapa, agamanya siapa, ya kan? Dia dari suku mana, ya? Tiba-tiba saya secara responsif datang untuk membantunya. Karena kan biasanya itu, coba kita pikirkan pengalaman-pengalaman kita yang seperti itu ya. Biasanya kan ada suatu rasa yang rasa kasihan. Info saja, saya tadi ke sini tuh di ujung di sini di Petara ini ada seorang pengamen yang mohon maaf ya disabilitas. Biasa kita temukan ya. Orang disabilitas sambil menjual gorengan, jagung apa dan semacamnya kan. Itu ketika lewat mungkin itu ya ada sensibilitas, kepingin nyumbang apa begitu. Tapi di atas motor, aduh gimana ya, mulai kan saya berpikir kan tidak mungkin di atas motor. Akhirnya momen itu lewat begitu saja karena sudah berpikir tuh kan rugi untungnya kayak mana kan. Bahkan kita kan sering merasa bersalah ya. Salah satunya itu rasa bersalah, ketika misalnya kita tidak hadir untuk membantu yang lain itu ya. Itu salah satu dari cara wajah itu mengusik sang aku itu sisi negatifnya rasio ya. Iya. Selalu berpikir untung rugi gitu. Iya. Jadi sebelum itu hadir ya, apa untungnya saya membantu dia, apa rugi saya sebelum membantu dia ya. Sebelum itu kita konsepsi dalam kesadaran kita, sebelum kita mengkonsepsikan siapa dia, itu kan tiba-tiba secara responsif kita spontanitas spontanitas itu tiba-tiba kita langsung bergegas untuk menolongnya. Ada pergerakan batin dalam tubuh kita ini yang ingin membantu ya. Paling sederhana sekali itu ketika misalkan ada orang yang masuk ke sini langsung dia memberikan senyum. Itu kan saya spontanitas itu ya. Kita tidak tahu siapa dia, kok kenapa kita langsung tiba-tiba mengakrabkan diri kepada dia ya kan. Nah, itu momen etis itu begitu. Itulah yang disebut sebagai momen etis begitu ya, bahwa wajah yang lain ini. Nah, ada lagi tema sebelum saya teringat dengan konsep Descartes, Jean-Paul Sartre ya. Tentang pra-consciousness dengan pasca-consciousness. Refleksi dan pra-refleksi. Itu terjadinya momen etis itu melalui pra-refleksi itu. Kalau Derrida menyebutnya the rupture of space begitu ya, keterputusan ruang yang terputus ya, keterputusan ruang batasan ya antara sang aku dan yang lain begitu. Jadi perjumpaan relasi intensional ya fenomenologis antara sang aku dan yang lain tidak dimediasi oleh apapun. Kalau fenomenologi Husserl kan dia dimediasi oleh kesadaran. Kalau kita sudah berpikir sudah menghitung untung rugi kan, berarti itu sudah ada mediasi kan. Betul. Nah, di dalam filsafat Islam kan kita kenali itu konsep begitu kan. Di kisah Nabi Ibrahim ketika dia diberikan wahyu ya, menerima wahyu tentang untuk menyembelih anaknya ya, itu kan dia tidak sempat mikir lagi tuh, langsung aja perintah Allah. Betul. Itu momen etis itu ya. Itu refleksi. Momen etis terjadi itu dalam Ibrahim mikir, wah kok bisa begitu ya? Iya. Jadi momen etis itu terjadi dalam skala pra-reflektif tanpa dimediasi oleh apapun ya.
Ya, terjadi the rupture of space itu rupture of space itu ya, terbongkarnya ruang ya, terputusnya pembatas antara sang aku dengan yang lain gitu. Perjumpaan itu terjadi karena adanya wajah yang mengusik sang aku ya. Nah, apa yang diusik? Sensibilitasnya, kepekaannya. Jadi tidak mungkin dong kalau misalkan jadi kita mendekatkan perjumpaan etis itu tidak terjadi pada aspek kesadaran, karena kalau kesadaran kan berarti kita masih berusaha untuk mentematisasi mencari pembenaran terhadap yang lain, mencari legitimasi betul kebenaran ya, misal atau mungkin bilang apa untungnya saya membantu dia, apa rugi apa baiknya bagi saya makanya itu relasi ini kata Levinas relasi yang terjadi secara asimetris. Jadi tidak ada ini nih, bukan hubungan timbal balik ya. Gitu. Kalau intensional kan masih memungkinkan adanya hubungan timbal balik ya. Tapi imperatif kategoris ya betul. Secara etis ya. Tapi fenomenologi alteritas ini memang betul-betul menempatkan yang lain ini sebagai pusat. Begitu. Jadi dia balik ini, Levinas balik dari subjek yang menjadi pusat, akhirnya yang lain menjadi pusat gitu. Jadi seluruh bantuan kita, seluruh tanggung jawab kita, ya, seluruh rasa keadilan kita itu diberikan sepenuhnya kepada yang lain dan tidak ada timbal balik. Tindakan kita untuk itu tidak mengharap pahala. Ya itu betul. Mengharap surga. Mengharap surga. Gitu kan? Itu relasi asimetris. Mengharap reward, gitu kan? Ya, tapi betul. Memang kebaikan yang datang atas apa tadi istilahnya itu? Kepekaan, sensibilitas ya. Mungkin bisa kita sebut sensibilitas kemanusiaan ya. Biasanya kan kita sebut perilaku seperti sebagai perilaku altruis ya. Altruis. Menolong orang tanpa imbalan apapun. Betul. Kalau ada imbalan berarti kita masih mengharapkan sesuatu dari yang lain untuk ke kita kan. Sebagai. Tapi ini tidak, relasi ini terjadi secara asimetris begitu. Ini konsep ikhlas tapi difilsafati sedemikian rupa. Konsep ikhlas Levinas menyebutnya begini, kita mengandaikan ketika misalkan relasi momen etis itu terjadi, perjumpaan sang aku dan yang lain dalam momen etis itu terjadi, kita seolah-olah wajah itu menampilkan dirinya sebagai sosok yatim piatu begitu. Kalau kita memandang dia sebagai yatim piatu kan, ada rasa kasihan, ada rasa iba, ya kan? Tiba-tiba empati itu hadir dan minimal sekali itu, ya, dalam konsep ini ya, minimal sekali itu kita kasihan sama dia. Entah kita mau menolongnya secara langsung atau tidak, ketika rasa kasihan itu ada, berarti wajah itu sudah mengusik kenyamanan kita. Gitu. Jadi Levinas memandang bahwa subjek sebagai yang sama ya, dia sebutnya yang sama gitu. Karena kenapa yang sama? Karena dia selalu mau menyerap objek menjadi identik dengan dirinya, menjadi sama dengan dirinya. Makanya Levinas menyebutnya sebagai yang sama. Itu kan selalu nyaman. Ya, artinya kita setara ya. Setara. Apa yang kau deritakan adalah derita saya. Kira-kira bagaimana? Begitu. Saya kurang tahu seperti itu, tapi masuk tidak ada konsepsi apapun. Kenapa saya harus menolong dia? Seringkali logika memberi itu mengandaikan yang memberi jauh lebih di atas daripada yang menerima kan? Iya betul. Tapi kalau setara, artinya saya paham. Sebenarnya ini bukan relasi yang setara. Justru yang lain ini di atas kita. Di atas kita itu superior. Jadi superioritas itu dibalik dari superioritas subjek ke superioritas yang lain. Nah, kan ada pertanyaan begini. Sama dong kalau begitu, berarti ada kekuasaan itu berpindah dari subjek ke yang lain, ya kan? Perbedaannya superioritas yang lain ini sebagai suatu yang suatu yang tidak gimana bahasanya itu? Suatu yang tidak berdaya begitu. Ya. Dia superior, tapi superioritas yang terbangun karena dia tidak berdaya begitu. Kalau superioritas subjek kan kita menjadi superior karena kita berdaya ya, punya daya untuk menjadi superior. Titik berangkatnya dari keberdayaan itu. Iya, keberdayaan, kedidikdayaan gitu. Dia disuperioritaskan karena tak berdaya dari awal. Iya. Gitu ya. Jadi ada radikalisasi ya. Betul, radikalisasi pemikiran. Dan dibalik gitu ya. Dibalik gitu. Jadi ada memang dikonstruksi ditukar posisinya ya. Mereposisi ya.
Mereposisi. Ya betul, makanya disebut sebagai fenomenologi alteritas. Wah, oke. Fenomenologi keberlainan ya. Keberlainan. Di mana momen etis itu dipusatkan kepada yang lain. Nah, inilah yang disebut sebagai, jadi ada orang yang bilang, itu humanis atau enggak sih? Nah, ini humanisme. Orang kan biasa memandang bahwa humanisme itu kan selalu berpusat pada subjek aku kan. Iya. Begitu. Ya, humanisme kan awalnya begitu kan, memberikan membuka ruang kebebasan, kemandirian pada subjek, itulah yang disebut sebagai humanis. Levinas ini humanismenya lain, jadi bukan humanisme yang berpusat kepada subjek sang aku, tapi humanisme yang berpusat pada yang lain, pada objek. Ya. Bukan objek sih sebenarnya. Bukan objek. Termin objek itu mengandaikan ada dua. kuasa. Makanya dia yang lain ya, sebutannya yang lain. Yang lain itu mengindikasikan bahwa dia itu selalu asing dalam keberlainannya. Kalau asing berarti kita tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Begitu ya. Oke, ini kita sudah ditegur nih oleh teman-teman ini. Ya. Balik layar. Mungkin terakhir ya implikasinya atau gimana? Ya, apa kata-kata terakhir? Ya, kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir dalam arti untuk video ini. Ya, betul. Jangan diartikan lainnya kata-kata terakhir ya. Jadi ya, untuk pemikiran fenomenologi apa sumbangsnya harus kita ambil nih? Perlu lah ini, karena ini kan tadi pembahasan kita terlalu abstrak ya, sangat mengawang-awang, dan memang filsafat seperti itu, khususnya filsafat Levinas toh. Tapi kita bisa mengkontekstualisasikan kepada konteks kenegaraan kita yang multikultural ya. Jadi intinya begini, Levinas itu memberikan ruang pada kita konsep teoritis bagaimana menghargai yang lain ya, pada keberlainannya gitu. Jadi kita menghormati dia dengan segala keberlainannya, tidak untuk menuntut dia untuk ditematisasi, dilabelisasi oleh pikiran kita ya. Label-label apapun, tema apapun terhadap kita tentang dia itu tidak akan pernah mewakili dia karena dia itu sepenuhnya lain dalam segala alteritasnya begitu ya. Begitu. Justru karena dia yang lain, kita hargai dia dengan keberlainannya. Tidak perlu dipaksakan untuk disamakan dengan yang lain kan. Apalagi kita mau menyerapnya agar dia identik dengan kita begitu. Untuk menjadi bagian kita, bagian dari diri kita, bagian kelompok kita. Betul, bagian keimanan kita, bagian komunitas kita. Daripada kita ingin mengitu karena itu adalah bentuk ketidakadilan bagi yang lain, kita membiarkan dia saja dengan segala keberlainannya. Justru dari situlah kita menghormati dia dengan segala keberlainannya itu. Keberlainannya itu bukan harus untuk ditundukkan dan ditaklukkan begitu. Khususnya pada kesadaran kita ya. Justru keberlainannya itu membuat kita seharusnya menghormati mereka. Luar biasa ini teman-teman muda Renaissance. Itu sebenarnya saya masih ingin mengulik nih tulisan. Dan itu juga ya, kita terkadang kadang-kala kita itu mendekati yang lain, misalnya pihak-pihak minoritas ya, mayoritas minoritas ya, atau orang-orang yang kelompok orang-orang ataupun kelompok yang tak berdaya dengan kesadaran. Kita kadang-kala tidak perlu begitu. Kadang-kala superior. Ya, kadang-kala menyikapi perbedaan. Betul. Kadang-kala itu sensibilitas harus dikedepankan begitu ya. Untuk menghindari prasangka kita terhadap mereka ya. Betul. Kita kan ada itu kata-katanya Gus Dur ya. Pada saat kita kan karena menolong orang itu kita tidak tahu agamanya apa ya. Ada kan kata-katanya Gus Dur itu. Itu kan sebenarnya ringkasan dari pemikiran Levinas itu. Betul, boleh jadi kan. Begitu. Karena kan kita menolong orang, kita tidak tahu. Kalau dalam situasi itu orang tidak melihat apa agamamu gitu ya. Tapi apa nilai kemanusiaan. Jadi ketika misalkan kita peka terhadap penderitaan orang lain, kita merasa empati terhadap kehadiran minoritas, berarti kita itu masih memiliki aspek etis dalam diri kita untuk membangun relasi yang harmonis antar sesama. Jadi masih ada kemungkinan untuk membangun itu bagi saya. Selama kita menghargai yang lain dalam segala keberlainan. Levinas mengajar kita tentang itu. Meskipun tidak secara langsung ya. Secara langsung, tapi Levinas mengajar kita tentang itu. Kita berhentikan dulu sampai di sini ya. Iya. Ngajar ya, karena waktu juga yang betul dan tidak ya. Ini tidak semua ya, kita saja nih. Ini pengantar dan
dibahasakan dengan bahasa awam ya, bahasa gado-gado ya. Iya, dan bagi sobat Renaissance silahkan langsung aja ya betul. Ke linknya. Kalau mau aslinya langsung ke linknya. Baca gitu aja di Jurnal Mimikri terbitan terbaru ya, edisi Desember, edisi akhir tahun ya. Saya kira cukup sampai di sini. Karena jangan sampai cara ngomong kita sebentar ini mereduksi tadi itu isinya, toh. Jangan sampai tidak mewakili keberlainan. Mewakili isinya ya, tuh karena tadi bahasanya sudah bahasa. Untuk ini ya, untuk sangat bagaimana menyederhanakan yang rumit-rumit ini. Ini salah satu filsafat yang memang agak jelimet ya. Jelimet dan rumit serius, itu rumit sekali. Sekaligus banyak istilah teknis. Gitu ya. Ketika misalnya apalagi Totality and Infinity karya Emmanuel Levinas itu kan susah sekali tuh. Banyak istilah baru lah. Gitu ya. Oke, sobat Renaissance ya. Saya kira itu ya. Terima kasih nih Bung Hajir ya. Ya, oke. Di sela-sela kesibukan beliau ya sudah mau mampir di sini. Ya. Karena tugas kita kan. Tugas kita mengisi kegiatan untuk sobat Renaissance. Sobat muda Renaissance. Oke, selamat malam. Sampai jumpa di video selanjutnya.